Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali dengan saya di Erwin Channel. Pada sesi ini saya membahas tentang satu topik, siapakah malaikat Tuhan yang seringkali menampakkan diri kepada umat manusia sejak zaman kitab Perjanjian Lama. Siapakah malaikat ini? Apakah dia Yesus Kristus sebelum datang sebagai manusia? Ataukah dia Tuhan sendiri yang berteofani? Atau malaikat Tuhan saja? Pertanyaan ini akan saya jawab pada sesi ini, dan harapan saya Bapak Ibu boleh mengikuti materi ini dari awal sampai selesai supaya mendapatkan apa yang saya sampaikan. Ada banyak pemahaman, paling tidak ada 3 pemahaman sesuai dengan pertanyaan tadi. Pemahaman yang pertama adalah mengatakan bahwa malaikat Tuhan itu adalah teofani. Malaikat Tuhan adalah teofani dari Tuhan Allah. Artinya Tuhan Allah menampakkan diri kepada manusia dalam rupa malaikat. Tetapi bukan berarti bahwa Allah berubah menjadi manusia. Tetapi yang dimaksud oleh paham ini adalah bahwa Allah mengunjungi manusia secara langsung melalui rupa malaikat. Ada pemahaman yang seperti ini di tengah-tengah gereja yang memandang bahwa malaikat Tuhan itu adalah teofani, Allah yang menampakkan diri dalam rupa malaikat kepada manusia. Ada beberapa alasan yang mendukung pernyataan daripada teofani ini. Dikatakan bahwa malaikat Tuhan adalah malaikat khusus yang dibedakan dengan malaikat biasa. Atas dasar inilah maka muncul pernyataan yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan adalah bentuk teofani dari Allah yang Esa, yang mempunyai fungsi menyatakan diri kepada manusia dalam rupa malaikat atau dalam rupa manusia. Alasan seperti inilah yang menjadi dasar pemahaman orang Kristen yang menyatakan bahwa malaikat Tuhan ini adalah teofani daripada Allah itu sendiri atau Tuhan Allah itu. Ini alasannya sehingga dikatakan ini teofani. Alasan yang berikut adalah bahwa malaikat Tuhan itu berfirman kepada para nabi. Atas dasar itulah maka disebut dia adalah teofani. Artinya Tuhan Allah sendiri. Sebab ia berfirman kepada manusia, bahkan ia mau disembah manusia, bahkan ia juga disebut Allah. Inilah alasan-alasan pemahaman Kristen yang mengatakan tentang teofani daripada Allah itu sendiri. Alasan yang berikut, beberapa kali malaikat Tuhan menyatakan diri kepada manusia dalam bentuk manusia seperti kepada Hagar. Bahkan kemudian dikatakan bahwa Allah yang menampakkan diri itu atau malaikat Tuhan yang datang itu sebagai Allah itu, El Roi. Kepada Abraham, kepada Musa, kepada Gideon, bahkan juga kepada Yakub. Jadi memang ada pemahaman orang Kristen yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan adalah teofani, Allah yang menampakkan diri dalam rupa manusia atau melalui malaikat Tuhan kepada orang-orang pilihan Tuhan atau kepada hamba-hambanya. Namun kalau kita berpikir bahwa malaikat Tuhan adalah teofani, maka kita bisa melihat beberapa data perbandingan bahwa jika malaikat Tuhan adalah teofani Tuhan sendiri, maka ada beberapa ayat Alkitab yang menjadi rancu untuk dipahami. Dengan apa dikatakan bisa menjadi rancu? Sebab beberapa ayat Alkitab menjadi rancu untuk dipahami, sebab Tuhan Allah mengutus malaikat. Artinya malaikat Tuhan itu adalah utusan Tuhan Allah. Bahkan Tuhan Allah sendiri juga berfirman kepada malaikat Tuhan itu sendiri. Di sini kita harus merenungkan untuk menemukan pemahaman yang benar-benar menurut Alkitab seperti apa. Itu yang harus kita renungkan dari data-data yang akan saya tunjukkan. Oleh sebab itu, maka butuh pertimbangan matang atas alasan-alasan tersebut. Oleh karena itu, maka saya katakan, jika malaikat Tuhan adalah teofani Tuhan sendiri,
maka ada beberapa ayat yang menjadi rancu untuk dipahami. Oleh sebab itu, kita harus memiliki pertimbangan ulang atas konsep tersebut. Maka saya katakan bahwa malaikat Tuhan berfirman. Hal ini tepat diartikan bahwa malaikat Tuhan meneruskan firman Tuhan yang mengutusnya. Jadi bukan berarti malaikat Tuhan itu ketika berfirman, maka lantas kita mengatakan dia adalah teofani dari Tuhan. Tetapi ini lebih tepat diartikan bahwa dia meneruskan firman Tuhan, maka dia disebut sebagai yang berfirman. Malaikat memang disebut sebagai Allah, tetapi sebagai perbandingan, Musa pun pernah diangkat Tuhan menjadi Allah bagi Firaun. Berarti malaikat dipanggil Allah bukan dalam arti bahwa ia sebagai Allah, tetapi kehadirannya dipandang sebagai Allah itu sendiri. Sama seperti Musa diangkat oleh Tuhan Allah kita menjadi Allah bagi Firaun. Artinya bahwa kehadiran Musa itu menjadi kehadiran Allah untuk menghukum Firaun, untuk melakukan mukjizat tanda-tanda ajaib dari Tuhan itu sendiri. Bahkan Musa seperti Allah bagi Firaun. Demikian juga ketika malaikat Tuhan ini dipandang atau dipanggil sebagai Allah. Artinya bahwa kehadiran malaikat Tuhan ini adalah lambang atau pernyataan daripada kehadiran Allah sendiri di tengah-tengah manusia. Malaikat Tuhan memang disembah, tetapi bukan dalam makna bahwa ia Tuhan sendiri, tetapi merupakan sikap penghormatan kepada Allah yang mengutus malaikat yang diutus kepada manusia. Karena penyembahan di sini tentu sebuah penghormatan kepada Allah, dan malaikat di sini adalah utusan Allah yang luar biasa, maka layak dihormati. Bahkan sikap penghormatan kepada malaikat itu adalah bentuk penghormatan kepada Allah Tuhan kita yang mengutus malaikat itu. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya menemukan ada beberapa ayat yang menjadi tidak tepat diartikan jika malaikat Tuhan adalah teofani Tuhan sendiri. Sebagai contoh, Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah perkasa. Dikatakan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman, Tuhan menyertai engkau. Jika malaikat Tuhan adalah teofani dari Tuhan, maka seharusnya memakai kata aku menyertai engkau, bukan Tuhan menyertai engkau. Kalau malaikat Tuhan adalah teofani Allah sendiri, maka sesungguhnya langsung saja dikatakan aku menyertai engkau. Tidak mesti dikatakan Tuhan menyertai engkau. Di situ. Yang berikut bilangan 22 ayat 22 sampai dengan ayat 23 atau 22 ayat 31 ini. Tetapi bangkitlah murka Tuhan Allah, berkilah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Biliam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya, berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Dalam ayat ini, oknum Allah atau Tuhan Allah dan oknum malaikat Tuhan adalah dua oknum yang berbeda yang terlibat hadir dalam satu peristiwa yang sama. Kalau malaikat Tuhan adalah teofani Tuhan, maka kalimat ini menjadi rancu untuk dipahami. Itu ya. Yang berikut saya akan menunjukkan 2 Samuel 24 ayat 16. Kata malaikat, ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Di sini kita melihat ada malaikat Tuhan, ada Tuhan, di mana Tuhan berfirman kepada malaikat Tuhan itu.
Kalau malaikat Tuhan ini adalah teofani daripada Tuhan, maka tentu kita mendapatkan pemahaman yang tidak tepat dalam hal ini. Di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman kepada malaikat Tuhan. Dua oknum yang berbeda dalam satu peristiwa yang sama. Maka teofani dalam konteks bahwa malaikat Tuhan adalah Allah menampakkan diri dalam wujud manusia, bisa dikatakan kurang tepat pemahamannya. 1 Tawarik 21 ayat 15. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu, malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Di dalam teks ini kita melihat bahwa Tuhan Allah mengutus malaikat. Jelas dikatakan bahwa Tuhan Allah mengutus malaikat. Dan juga bahwa Tuhan Allah berfirman kepada malaikat Tuhan. Tuhan berfirman kepada malaikat. Di sini kita melihat ada dua oknum yang beda dalam satu peristiwa yang sama. Jadi kalau kita mengatakan malaikat Tuhan adalah teofani Tuhan, maka kita menemukan beberapa hal-hal yang menjadi kurang tepat di situ. Saya akan menunjukkan lagi ayat 1 Tawarik 21 ayat 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan. Dalam teks ini malaikat Tuhan menyuruh Daud untuk mendirikan mezbah kepada Tuhan. Malaikat Tuhan dan Tuhan atau Tuhan Allah dalam konteks ini adalah dua oknum yang beda, tetapi terjadi di dalam satu peristiwa. Maka kalau kita mengatakan malaikat Tuhan adalah teofani dari Tuhan Allah sendiri, dalam konteks ayat ini kurang tepat. Zakaria pasal 1 ayat 12-13. Berbicaralah malaikat Tuhan itu, katanya, "Ya Tuhan semesta alam, berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu?" Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghibur. Di sini dikatakan bahwa malaikat Tuhan berbicara tentang Yerusalem kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri memberikan jawaban terhadap malaikat itu. Di sini kita melihat ada dua oknum yang berbeda dalam satu peristiwa yang sama. Jadi malaikat Tuhan adalah oknum yang beda dengan Tuhan itu sendiri. Bahkan malaikat Tuhan di sini adalah utusan daripada Tuhan itu sendiri. Sangat jelas. Mari kita lihat lagi Zakaria pasal 3 ayat 1-2. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku Imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, "Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia puntung yang telah ditarik dari api?" Di sini kita melihat bahwa malaikat Tuhan menyerahkan iblis kepada Tuhan, kepada Allah. Malaikat Tuhan tidak menghardik iblis langsung, tetapi menyerahkan iblis kepada otoritas Tuhan. Kalau malaikat Tuhan adalah teofani atau Allah yang menampakkan diri pada waktu itu, maka tentu langsung dihardik. Tetapi di sini Tuhan kiranya menghardik engkau. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Jadi kembali lagi kita melihat bahwa kita harus berpikir ulang tentang arti malaikat Tuhan. Apakah ini adalah teofani Tuhan, atau memang cukup kita memahami malaikat Tuhan saja? Hakim-Hakim pasal 13 ayat 16. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan menyuruh, malaikat Tuhan memerintahkan
supaya Manoah mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Kembali lagi kita melihat dua oknum yang berbeda terjadi di dalam satu peristiwa yang sama. Oleh karena itu maka saya katakan malaikat Tuhan adalah malaikat Tuhan. Tuhan Allah adalah yang mengutus malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk mengerjakan visi misi daripada Tuhan yang mengutusnya. Di situ. Kemarin itu saya pernah melihat sebuah diskusi tentang Pak Verbum Veritatis dengan Beni Irawan tentang Keluaran 3, 2-5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Apakah malaikat Tuhan yang menampakkan diri di sini adalah Tuhan sendiri? Ini memang menjadi pemikiran yang harus dimatangkan. Karena kalau malaikat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka kita akan mengalami menemukan sebuah pengertian yang menjadi tidak tepat jika dibandingkan dengan beberapa ayat yang sudah saya tunjukkan tadi. Oleh karena itu maka saya katakan dalam peristiwa ini, malaikat Tuhan dengan Tuhan Allah adalah dua oknum yang berbeda hadir dalam satu peristiwa yang sama. Musa berani melihat malaikat Tuhan dalam nyala api, tetapi Musa tidak berani melihat Tuhan yang berbicara dari semak duri itu. Di sini, kalau malaikat Tuhan itu adalah Allah sendiri yang datang dalam rupa manusia, maka nanti kita akan bertemu dengan ayat-ayat yang mengatakan Allah tidak pernah menjadi sama dengan Adam dan sebagainya. Di situ ya. Oleh karena itu maka saya mengatakan jika yang menampakkan diri dalam nyala api itu adalah Tuhan Allah sendiri, mengapa Musa berani melihat? Sedangkan dengan Tuhan Allah sendiri saat bersuara, ia menjadi tidak berani. Maka saya mengatakan bahwa dalam peristiwa ini, malaikat Tuhan memang hadir menampakkan diri kepada Musa. Tetapi saat malaikat itu menampakkan diri, Tuhan juga hadir di sana, di situ. Jadi malaikat Tuhan mendahului daripada Tuhan menyuarakan atau menyampaikan firman-Nya kepada Musa untuk memanggil Musa secara langsung untuk melakukan kehendaknya, yaitu dalam rangka membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Jadi saya mengatakan bahwa malaikat Tuhan adalah malaikat Tuhan. Tuhan Allah adalah yang mengutus malaikat Tuhan. Tetapi di dalam kehadiran malaikat Tuhan, tentu Tuhan hadir di sana. Tuhan tetap hadir di sana. Karena tidak bisa dipisahkan antara malaikat Tuhan sebagai utusan dengan Tuhan Allah yang mengutus malaikat itu sendiri. Itu sudah pasti. Tetapi ada juga pemahaman yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan, yaitu Yesus sebelum menjadi manusia. Ini juga sebuah pemahaman yang ada di tengah-tengah gereja. Ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan adalah Yesus sebelum jadi manusia. Alasan kelompok ini mengatakan bahwa penampakan malaikat Tuhan berhenti setelah inkarnasi daripada Kristus. Artinya berarti yang menampakkan diri selama ini adalah Yesus. Itu pemahaman orang yang demikian. Para malaikat Tuhan disebutkan berkali-kali dalam Perjanjian Baru. Namun, nama sang malaikat Tuhan tidak pernah disebutkan lagi. Ini pemahaman dari alasan pemahaman yang mengatakan bahwa malaikat Tuhan adalah Yesus sebelum jadi manusia. Oleh karena itu, maka mereka mengatakan sangat mungkin penampakan diri malaikat Tuhan itu merupakan manifestasi Yesus sebelum inkarnasinya. Ini alasan mereka. Artinya Yesus, kenapa mereka mengatakan demikian? Karena Yesus pernah menyatakan bahwa dia ada sebelum Abraham. Artinya pemahaman ini hendak mengatakan bahwa malaikat Tuhan itu
adalah Yesus sebelum inkarnasi. Jadi mereka mengatakan logis jika dia bersikap aktif dan menyatakan diri kepada dunia. Ini sebuah pemahaman yang ada di tengah-tengah orang yang mengaku sebagai orang Kristen. Apakah hal ini bisa kita terima bahwa malaikat Tuhan, yaitu Yesus sebelum jadi manusia? Untuk itu, maka perlu kita merenungkan apa yang tertulis di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1-4 yang mengatakan Allah pada zaman dahulu berbicara melalui para nabi dan pada zaman akhir melalui perantaraan anaknya Yesus Kristus. Artinya Allah berbicara kepada manusia melalui Yesus Kristus saat Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, tidak sebelumnya, karena dikatakan pada zaman dahulu melalui para nabi, melalui para malaikat. Bahkan dikatakan setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Berarti sebelumnya anak Allah belum pernah berbicara kepada manusia, karena anak Allah adalah sebagai firman yang kekal di dalam diri Allah, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, lah Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Oleh karena itu, maka saya katakan, Yesus telah ada sebelum Abraham, tetapi hal ini tidak tepat menunjukkan kepada hakikat Yesus sebelum datang sebagai manusia, yaitu bahwa Dia adalah malaikat Tuhan, tidak. Tetapi Yesus ada sebelum Abraham. Ini lebih tepat menunjuk kepada hakikat Yesus sebagai firman Allah yang memang ada kekal di dalam diri Allah. Bahkan oleh firman-Nya lah Allah menjadikan alam semesta dan segala sesuatu yang ada ini. Oleh karena itu, maka saya katakan malaikat Tuhan yang menampakkan diri adalah malaikat Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa Yesus sebelum jadi manusia, maka ada beberapa ayat yang menjadi pertanyaan dan menjadi rancu. Oleh karena itu, maka saya katakan, siapakah malaikat Tuhan? Saya lebih setuju dengan apa yang ada di kamus Alkitab. Dikatakan malaikat Tuhan memang kadang-kadang ditulis sebagai malaikat Allah, atau malaikatku atau malaikatnya, dan digambarkan sebagai makhluk surgawi yang diutus oleh Allah untuk berurusan dengan manusia sebagai agen pribadinya dan juru bicaranya. Saya tetap mengatakan bahwa malaikat Tuhan atau malaikat Allah atau malaikatnya adalah sebagai makhluk surgawi yang diutus oleh Allah untuk berurusan dengan manusia sebagai agen pribadinya dan juru bicaranya. Itu tepat. Dalam banyak kutipan, malaikat disamakan dengan Tuhan dan berbicara bukan hanya dalam nama Tuhan, tetapi sebagai Tuhan dalam bentuk kalimat orang pertama. Contoh kepada Hagar, bahkan di tempat Ishak hendak dikorbankan kepada Yakub, akulah Allah yang di Betel itu, dinyala api yang keluar dari semak-semak. Hal ini membuktikan bahwa dalam kehadiran malaikat Tuhan di tengah umat manusia, Tuhan Allah juga secara sendiri hadir juga di dalam peristiwa tersebut. Yang dilihat manusia adalah malaikat Tuhan, tetapi Tuhan sendiri juga hadir dalam kehadiran malaikat itu sendiri. Jadi kalau kita mengatakan malaikat Tuhan adalah Tuhan itu sendiri yang menampakkan diri dalam rupa manusia, maka kita nanti akan menemukan perbedaan-perbedaan, atau kita menjadikan ayat Alkitab ada beberapa yang menjadi rancu. Oleh karena itu, maka kita harus memahami bahwa malaikat Tuhan adalah malaikat Tuhan. Dan di mana malaikat Tuhan hadir, Allah juga bisa hadir menyatakan diri di sana, dan Allah memakai malaikat Tuhan untuk tujuan Allah, supaya manusia mengenal kebenaran, rencana, dan kebesaran Allah itu sendiri. Maka jika malaikat Tuhan menyampaikan firman Allah, atau jika malaikat Tuhan berfirman kepada manusia, sesungguhnya dia meneruskan firman Allah,
mengajarkan, menyampaikan firman Allah. Jadi firman-Nya yang disampaikan oleh malaikat sesungguhnya adalah firman daripada Tuhan Allah kita yang mengutus malaikat itu untuk menyertai, untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah kehidupan manusia. Memang kadang-kadang malaikat dibedakan dari Allah, seperti dalam 2 Samuel pasal 24:16, Zakaria 1:12-13. Kendati demikian, Zakaria tidak membedakan mereka dalam Zakaria 3:1-2 dan 12:8. Jadi memang kalau kita mau lihat tentang siapa malaikat Tuhan, maka saya katakan malaikat Tuhan adalah makhluk surgawi yang diutus oleh Allah untuk berurusan dengan manusia sebagai agen pribadinya dan juru bicaranya. Dan malaikat Tuhan tetap nyata berkarya di tengah-tengah kehidupan orang Kristen sampai hari ini untuk melindungi dan menyertai. Dalam perjanjian baru tak ada petunjuk tentang kesamaan itu. Malaikat Tuhan menjelma datang sebagai Gabriel dalam Lukas 1:9. Walaupun dari Kisah Rasul 8:26 atau 29 dapat ditarik kesimpulan adanya kesamaan dengan Roh Kudus. Kesamaannya sama-sama menyertai, sama-sama untuk membawa manusia kepada kehendak Allah. Karena Roh Kudus juga diutus oleh Allah menyertai orang percaya, diam di dalam hidup orang percaya, supaya orang percaya hidup dalam anugerah Tuhan. Malaikat juga diutus Tuhan menyertai orang-orang percaya, supaya lewat penyertaannya, orang-orang percaya terlindungi, tertolong, bahkan hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Tetapi oknum yang berbeda, walaupun di dalam karya, bisa mengerjakan hal yang sama, karena kehadiran Roh Kudus adalah juga untuk melakukan kehendak Allah, untuk seluruh kebenaran Allah, bahkan kehadiran para malaikat juga untuk semuanya apa yang Allah kehendaki. Dalam fungsinya, dikatakan bahwa malaikat Tuhan adalah agen pembinasa dan keadilan. Jadi malaikat Tuhan itu untuk menyatakan hukuman bagi orang-orang yang menentang Tuhan dan untuk menyatakan keadilan di tengah-tengah sejarah manusia. Malaikat Tuhan juga sebagai perlindungan dan pembebasan bagi setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan dikatakan sendiri malaikat Tuhan, ia sendirilah yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan. Ia memberi petunjuk dan perintah. Ia memberitahukan lebih dahulu kelahiran Simson, Yohanes Pembaptis, bahkan juga tentang kelahiran Yesus. Jadi malaikat Tuhan adalah utusan Allah untuk menyertai manusia, untuk melakukan kehendak Allah. Maka dikatakan tadi di dalam Ibrani, kalau pada zaman dahulu Allah berbicara kepada manusia dengan berbagai cara, termasuk melalui malaikat Tuhan, baik itu melalui para nabi. Jelas sekali, maka di zaman akhir Allah berbicara kepada manusia melalui anaknya yang tunggal. Itulah Yesus, firman yang menjadi manusia. Maka di dalam firman inilah segala kehendak Allah sudah sempurna. Bahkan dikatakan Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Oleh karena itu, maka saya mengatakan bahwa memang di dalam Alkitab ia tidak segera dikenal dalam Hakim-Hakim 13:3 dan malah tidak tampak oleh Bileam. Tetapi pada umumnya, bila nampak kepada manusia, ia dikenal sebagai makhluk ilahi, bahkan disapa atau dipanggil sebagai Allah, tetapi bukan menunjukkan bahwa dia adalah Allah sendiri. Mengapa? Sebab Musa pun diangkat oleh Tuhan menjadi Allah bagi Firaun, sama seperti malaikat malaikat Tuhan ini dipandang oleh manusia sebagai Allah karena dia datang dalam kebesaran, keagungan, dan rencana Allah. Jadi siapakah malaikat Tuhan? Saya katakan malaikat Tuhan adalah malaikat Tuhan saja. Tetapi malaikat Tuhan bukanlah Tuhan sendiri yang berteofani, dan tidak tepat juga kalau kita katakan dia adalah Yesus Kristus sebelum datang sebagai manusia. Karena Yesus baru datang, firman langsung menjadi manusia, yaitu saat firman masuk di dalam rahim perawan Maria dan lahirlah namanya Yesus Kristus. Itulah penjelasan saya tentang siapa malaikat Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang ingin diskusi, silakan menuliskan kolom komentar supaya kita boleh mendalami tentang siapa malaikat Tuhan yang begitu luar biasa,
hadir di tengah-tengah sejarah umat, dan segala kehendak daripada Allah nyata melalui kehadiran malaikatnya. Demikian yang bisa sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.